Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vektor. Sebenarnya ini kita bahas itu vektor dalam ruang dimensi 3. Nah, sebelum masuk pada vektor ruang dimensi 3, sekarang kita bahas sedikit tentang vektor dalam ruang dimensi 2. Nah, untuk vektor dalam ruang dimensi 2 ini nanti tidak jauh beda dengan dimensi 3. Jadi vektor itu bisa kita katakan ruas garis yang berarah ya. Jadi kalau kita punya suatu vektor itu dinyatakan dalam misalkan kita punya suatu vektor, jadi vektor ini bisa kita katakan dia itu ruas garis berarah ya. Nah, kenapa kita mengatakan ruas garis? Karena bisa kita cari panjangnya atau besarannya. Nah, biasanya disimbolkan misalkan seperti ini. Nah, kalau vektor itu memiliki titik ujung dan titik pangkal. Jadi kalau dia ini ujungnya, tempat awal kita menggambar vektor tersebut, tempat berhentinya adalah pangkalnya. Ya. Nah, untuk menyatakan vektor, jadi ini itu nanti punya besaran atau panjangnya. Kalau untuk menyatakan namanya, pemberian nama vektor ini, Anda bisa menggunakan dua cara. Misalkan kalau kita punya vektor arahnya ke sana, kalau kita punya nama untuk titik ujung dan titik pangkalnya, maka seperti ini bisa kita tulis vektor AB. Atau bisa juga dinyatakan dengan huruf kecil. Misalkan saya beri di sini nama V seperti ini, itu berarti maksudnya adalah vektor V. Jadi biasanya kalau dalam penulisan manual, maksud saya penulisan bukan manual. Jadi kalau Anda ngetik di komputer itu atau di laptop itu, biasanya pemberiannya itu dengan huruf yang dicetak tebal. Jadi huruf kecil tapi yang dicetak tebal. Jadi seperti ini, V seperti ini kalau Anda cetak tebal itu sudah bisa dibaca vektor V. Tapi karena untuk penulisan manual, jadi kita bisa menggunakan panah seperti ini. Di atasnya seperti ini. Kalau ada dua seperti ini menunjukkan dia titik ujungnya A, titik pangkalnya adalah B. Tapi kadang juga ada yang menuliskan, boleh dituliskan seperti ini. Nah, gini aja juga boleh, vektor V gitu. Ya. Nah, untuk panjangnya, panjang vektor atau besarannya, ada juga yang menyebutkan besaran, itu kita menggunakan seperti tanda mutlak itu. Jadi misalkan panjang vektor AB ya kita tuliskan gini. Nah, itu boleh. Panjang vektor V, nah seperti ini. Atau panjang vektor V, kamu pakai panah ini juga boleh. Ini menunjukkan panjangnya, dicari panjangnya. Itu. Nah, sedangkan untuk vektor-vektor yang ekivalen, jadi ada yang dikatakan vektor-vektor yang ekivalen. Nah, vektor-vektor yang ekivalen itu yang seperti apa? Vektor-vektor yang ekivalen itu adalah vektor-vektor yang memiliki besaran dan juga arah yang sama.
dan arah yang sama. Jadi itu baru bisa dikatakan ekivalen. Misalnya kalau saya punya suatu vektor, misalkan ini saya beri nama vektor A, maka vektor A ini itu akan ekivalen dengan vektor yang lain, misalkan, nah ini arahnya harus sama, besarannya juga harus sama. Misalkan ini adalah vektor B, misalkan ini Anda punya vektor V, itu nanti dia akan ekivalen dengan vektor W misalkan. Nah seperti ini, A sama B ekivalen, V dengan W ekivalen. Kalau misalkan Anda punya seperti ini, misalkan ini adalah vektor P, ini vektor Q, maka vektor P dengan vektor Q ini tidak ekivalen. Jadi ini tidak ekivalen. Nah, itu ya. Jadi vektor-vektor yang ekivalen itu vektor-vektor yang memiliki besaran dan arah yang sama. Nanti ini kaitannya sama operasinya di vektor. Nah kemudian selanjutnya, kalau misalkan kita punya seperti P dan Q, maka dua vektor ini tidak ekivalen, tetapi ini lawannya. Jadi vektor P ini itu negatifnya dari vektor Q, atau sebaliknya, vektor Q negatifnya dari vektor P. Jadi ini karena apa? Besarannya sama, tetapi ini kan besarannya sama, tapi kan arahnya beda. Itu namanya ini vektor negatifnya itu. Nanti ada juga vektor 0. Nah vektor 0 ini tadi vektor negatif ya, negatifnya ini negatif dari nah vektor 0 itu vektor yang panjangnya 0, yang nggak bisa dinyatakan gambarnya karena dia panjangnya hanya 0. Nanti fungsinya itu pada operasi vektor. Vektor 0 ini vektor yang panjangnya 0. Biasanya dinyatakan kayak gini, 0 terus ada tanda vektornya. Tuh. Boleh dikasih panah juga boleh. Dikasih panah juga boleh. Kemudian kalau sudah, kita ke operasinya vektor ya. Nah, operasi vektor. Oh iya, sebelum ke operasi ada istilah skalar. Jadi kalau di dalam vektor itu ada istilah skalar, itu maksudnya adalah bilangan. Bilangan dalam vektor ya. Bilangan dalam vektor. Jadi kalau kita mengalihkan ini bilangan perkalian vektor dengan suatu bilangan, itu maksudnya perkalian dengan skalar. Karena nanti di materi yang belakang itu ada beberapa jenis perkalian vektor. Jadi kalau misalkan kita punya 3V seperti ini, 3 kali vektor V, ini 3-nya namanya skalar. Nah ini vektornya. Artinya nanti kita tinggal mengalihkan setiap komponen dari vektor V dengan bilangan 3. Nah sekarang kita bicara ke komponen. Nah ini komponen vektor itu
tergantung dia itu ada di dimensi berapa. Jadi karena kita ini masih kita membahas dimensi 2. Ini di R2, ini bukan R kuadrat ya, R2 itu maksudnya ruang dimensi 2. Misalkan vektor V seperti ini, itu cara penulisannya adalah pakai kurung siku seperti ini X1, ini Y1. Jadi ini komponen vektor itu mengkaitkan antara vektor itu di dalam sistem koordinat kartesius ya. Jadi ini yang pertama X, yang kedua Y-nya. Nah, ini. Kalau di R2. Nanti kalau di R3 yo X, Y, Z. Tapi ini kurungnya harus kurung siku seperti ini. Nah, kalau koordinat titik itu kan menggunakan seperti ini kan. Kalau koordinat menggunakan seperti ini. Misalkan saya punya titik A. Titik A koordinatnya X, Y. Ini titik. Nah, maka nanti titik A ini itu punya yang namanya ini ada titik A koordinatnya X, Y. Nah, titik A ini itu punya yang namanya vektor posisi. Vektor posisi titik A biasanya dinyatakan dengan huruf A kecil dengan tanda vektor seperti ini. Itu maksudnya adalah vektor yang terbentuk ini saya ulangi lagi. Kalau misalkan saya punya titik A itu koordinatnya kan berarti X, Y. Nah, titik A ini itu akan punya vektor posisi. Vektor posisi dari titik A biasanya lambangnya huruf kecil. Nah, seperti ini. Ini maksudnya adalah vektor yang terbentuk dari titik pusat koordinat yaitu 0,0 itu ke titik A. Jadi kalau kita tulis vektor A itu komponennya nulisnya kayak gini. Ya, kalau koordinat titik pakai kurung biasa. Kalau di dalam gambarnya misalkan kalian punya sistem koordinat kartesius begini, ini kan di ruang dimensi 2. Jadi kalau vektor posisi misalkan titik A-nya ada di sini, maka vektor posisi itu terbentuk gini. Ini, nah, ini namanya vektor posisi. Itu, ya. Kemudian saya lanjutkan, ada istilah vektor satuan, ya. Nah, untuk vektor satuan ini itu ada juga yang menyebutnya basis, vektor basis ya. Nah, ini itu ini ada tergantung dia ada di mana. Jadi simbolnya adalah I, kemudian J. Kalau di dimensi 2 itu berarti ada 2 ini. Nah, vektor basis I dan J ini vektor satuan yang
searah dengan sumbu positif. Jadi ini vektor satuan yang searah dengan sumbu positif. Sumbu positifnya di sini tergantung dimensinya. Kalau dimensi 2, I itu searah sama sumbu X. Jadi di sini itu ada vektor satuan I searah sumbu X positif. Di sini itu ada vektor satuan J. Nanti kalau di dimensi 3 ada K. Jadi IJK yang searah dengan sumbu Z positif itu yang vektor K. Ini untuk hurufnya IJK tidak akan diganti, nggak boleh diganti, ya. Jadi untuk penulisan komponen vektor, selain kita menggunakan kurung siku seperti ini, itu bisa juga ditulis. Jadi kalau kita punya misalkan vektor A X, Y gini, ini boleh ditulis menggunakan vektor satuan. Ini itu berarti X I ditambah Y kali vektor J. Itu kalau menuliskan komponen vektor menggunakan vektor satuan. Kalau tidak menggunakan vektor satuan, pakai kurung siku yang seperti ini. Tuh ya. Kemudian sekarang kita ke operasinya. Nah, di sini untuk operasinya, operasi vektor yang pertama ada penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan, misalkan kita punya vektor V dijumlahkan dengan vektor W, nanti hasilnya akan sama dengan vektor W dijumlahkan dengan vektor V. Kalau menggunakan simbol geometrisnya, menggunakan gambar, misalkan, jadi ini hanya contoh ilustrasi saja. Saya punya vektor V kayak gini. Nah, ini vektor V. Kemudian saya punya vektor ini, kita mau mengilustrasikan operasi V ditambah dengan vektor W, ya. Nah, untuk mengilustrasikan vektor V ditambah W ini, jadi hasilnya penjumlahan dua vektor itu hasilnya juga akan berupa vektor lagi. Vektor V ditambah dengan vektor W. Misalkan ini vektor W-nya. Jadi kalau kita menjumlahkan dua vektor, maka untuk menggambarkannya, gambarlah vektor pertama, kemudian untuk vektor keduanya, vektor kedua di sini misalkan vektor W ini, itu titik ujung vektor W itu akan berhimpit dengan titik pangkal vektor V untuk menunjukkan jumlah. Misalkan ini vektor W-nya. Nah, di manakah hasil dari penjumlahan dua vektor ini, yaitu berupa vektor V ditambah W, itu gambarnya adalah dimulai dari titik ujung vektor pertama tadi, nanti titik pangkalnya berhimpit dengan titik pangkal vektor kedua. Ini adalah vektor V ditambah vektor W. Ini ya. Nah, bagaimana untuk menggambarkan vektor W ditambah vektor V? Nanti gambarnya sama. Jadi vektor W tambah vektor V itu berupa vektor yang ini. Loh Bu, kok nggak sama aturannya dengan yang ini? Nah, kita bisa menggunakan keekivalenan dari vektor. Jadi kita buat bantuan, yaitu vektor yang ekivalen dengan vektor W dan vektor V. Ya. Ini
vektor W-nya, kemudian ini vektor V-nya. Agak numpuk-numpuk ya. Oh ya, gini aja ding. Bentar, saya tulis dulu. Supaya nggak numpuk, saya gunakan warna lain aja. Ini vektor W-nya. Nah, ini vektor V-nya. Nah, yang ini vektor W ditambah vektor V. Tuh ya. Kemudian yang kedua, pengurangan. Untuk pengurangan kita menggunakan negatifnya. Jadi kalau Anda punya vektor V dikurangi vektor W itu sama dengan vektor W ditambah negatif dari vektor W. Tuh. Nah, untuk gambarnya, kalau misalkan kita punya vektor V, misal ini Anda punya vektor V di sini, kemudian Anda mau menuliskan, nah kalau Anda punya, jadi misalkan ini ada vektor nah ini untuk pengurangannya berarti caranya titik ujung dari vektor V dikurangi W ini itu kita himpitkan sama titik pangkalnya vektor kedua. Nah, ini adalah vektor V dikurangi vektor W. Kalau tidak percaya Anda bisa nyoba, yaitu vektor W ini kita tambahkan dengan, ini kan kalau kita urutkan kan ini seperti penjumlahan kan, ini ditambah ini harus menghasilkan yang ini kan ya. Nah, ini ditambah vektor V dikurangi vektor W, kan hasilnya nanti vektor V lagi. Atau kalau Anda bingung, Anda boleh menggunakan bantuan. Jadi Anda misalkan menggambar ini vektor W-nya. Bantuannya kita pakai ini. Nah, negatifnya dari, nah ini vektor negatif vektor W. Nah, kalau sudah, nanti Anda bisa menggunakan apa, bantuan dari ini. Nah, ini kita pakai yang ekivalen sama vektor V. Nah, gini. Ini kan vektor V. Ini kan kalau kita jumlah V min W, itu kan berarti yang ini.
kan. Kemudian yang ini itu bisa kita bawa ke sini. Nah, ini kan sama. Aduh. Nanti kalau kalian gambar pakai penggaris ya. Ini saya juga ada penggaris tapi agak lama kalau pakai ini. Nah, yang hijau ini kan dia ekivalen sama yang ini ya. Ini kan vektor V dikurangi vektor W, ini juga sama, bisa menggunakan bantuan seperti itu. Atau langsung yang pakai yang ini lebih cepat, pokoknya ujungnya itu ketemu sama pangkal vektor yang kedua yang ini itu. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya perkalian dengan skalar. Ini perkalian tapi dengan skalar. Misalkan Anda punya vektor V Anda punya vektor V ini, maka nanti kalau misalkan nah ini misalkan 3/2 vektor V, arahnya sama tapi panjangnya itu sesuai dengan bilangan skalar. Ini kan 1/2-nya misalkan kayak gitu, atau 2 kalinya, berarti ini panjangnya 2 kalinya vektor V ini tuh ya. Ini untuk awal dari vektor yang berdimensi 2. Saya kira Anda juga sudah dapat di aljabar linier ya.